Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa mata kuliah komputer Universitas PGRI Jombang. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mengenal Excel, apa itu sel, apa itu baris, kolom, sheet, dan seterusnya. Nah, kali ini kita lanjutkan dengan materi berikutnya yaitu sel relatif dan absolut. Tapi sebelumnya teman-teman, karena kita melaksanakan perkuliahan ini secara online, asinkronus, silahkan teman-teman nanti mendapatkan tugas untuk merekam prakteknya ya. Sebelum mempraktekkan materi ini, teman-teman silahkan mempraktekkan dulu mengetik dengan teknik 10 jari, type per sak. Ya, silahkan lessonnya menyesuaikan dengan perkembangan teman-teman. Kalau lesson 1 sudah lancar, silahkan 2. Lesson 2 sudah lancar, silahkan 3 dan seterusnya ya. Rekamnya untuk materi mengetik teknik 10 jari itu silahkan 2 lesson ya. Lesson 1 dan 2 atau 2 dan 3 atau 3 dan 4 dan seterusnya menyesuaikan dengan perkembangan teman-teman ya. Silahkan direkam itu kemudian dilanjutkan dengan mempraktekkan materi ini. Untuk filenya nanti bisa di-download di link ya di deskripsi atau nanti saya share juga di WA ya. Baik teman-teman, langsung kita mulai. Materi kita adalah alamat sel relatif dan absolut. Jadi perlu teman-teman ketahui, biasanya yang sebelumnya itu ketika kita menjumlahkan atau memasukkan rumus ke dalam sebuah sel, itu bisa di-copy ke sel yang lain. Dan mungkin sebelumnya kita belum bahas ya teman-teman, bahwasanya alamat yang kita alamat yang kita copy itu alamatnya berjalan teman-teman. Ini sebelumnya misalnya kita pakai tambah ya teman-teman ya. Ini contoh ya, saya contohkan dulu. Misal sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2 saja, ini ya sekedar contoh saja ya. Nah, oke, hasilnya 15, 8 ditambah 7. Kemudian ketika kita copy ke bawah, maka hasilnya juga 6 ditambah 8. Artinya apa? Rumus yang ada di sel ini yang kita ketikkan tadi itu berjalan ketika kita tarik ke bawah, maka dia juga akan berjalan ke bawah. Dilihat teman-teman ya. Dilihat di sebelah sini ini ya. Di sebelah sini ini ya. Nah, di situ kan A4 ditambah B4. Ketika kita tarik ke bawah, di bawahnya ini berjalan menjadi A5 ditambah B5. Ke bawah lagi menjadi A6 ditambah B6 dan seterusnya. Ketika kita tarik ke samping misalnya ya. Kita tarik ke samping. Kalau ke bawah tadi kan yang berjalan angkanya. Diingat-ingat, angka itu adalah rumus dari baris. Artinya rumus barisnya, alamat barisnya ini berjalan ke bawah ketika kita tarik ke bawah. Kalau kita tarik ke samping, maka alamat alamat kolomnya berjalan juga ya teman-teman. Kalau ini A4 B4, kalau kita tarik ke samping barisnya tetap tapi kolomnya berubah ya menjadi B4 C4 dan menjadi nilai 2 ditambah nilai 3. Ini yang perlu teman-teman ketahui dulu ya. Jadi ketika kita menuliskan rumus itu rumusnya akan berjalan ya. Ketika kita tarik ke bawah maka barisnya juga akan berubah, ketika kita tarik ke samping maka kolomnya juga akan berubah. Itu yang paling mendasar teman-teman ya. Nah, sebelumnya pertama teman-teman kemarin kita sudah mempelajari tentang tentang menambahkan, menjumlahkan, mengurangi, mengkali, membagi dan seterusnya. Nah, ini sekaligus tambahan ya teman-teman. Kalau menjumlahkan dalam jumlah banyak, artinya selnya ada banyak untuk dijumlahkan, itu kan terlalu lama. Kalau misalnya ini ditambah ini, ditambah ini. Nah, kita bisa menggunakan rumus sum. Ini sering sekali kita butuhkan ya. Sama dengan sum, SUM, buka kurung. Kemudian kita blok saja sel yang akan kita jumlahkan. Kemudian kita tutup kurung. Ya, sekali lagi sama dengan diketik sum, ya, buka kurung. Jangan lupa pakai buka kurung ini ya. Kemudian kita blok sel yang akan kita jumlahkan. Ya, ini kita tidak perlu
ngeklik, diklik nilai 1 ditambah nilai 2 ditambah nilai 3 ya, ngeklik begitu ya. Jadi seperti ini, tinggal tutup kurung kemudian enter, maka sudah terjumlahkan. Sama ini bisa juga di copy seperti ini ya. Nah, berikutnya kalau kita ingin merata-rata, rumusnya apa ya? Rumusnya adalah average ya. Bahasa Inggrisnya rata-rata kan average ya. Nah, average buka kurung sama dengan average buka kurung, kemudian kita blok ya. Kita blok, kita tutup kurung, enter ya. Baik, nah kemudian kita tarik ya. Sudah ketemu rata-ratanya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, ini latihan 1 ya. Kita mempelajari sel relatif. Dinamakan sel relatif kenapa? Karena ketika kita copy rumusnya, alamatnya ini berubah ketika kita tarik ke bawah, barisnya juga berubah ke bawah. Ketika kita tarik ke samping, kolomnya juga berubah ke samping ya. Seperti itu ya. Jadi misalnya ini contoh ya, saya ambil di sini, saya ambil data dari sini ya, 6 ya. Sama dengan 6. Ketika saya tarik ke bawah, maka dia juga berjalan ke bawah rumusnya. B7, C7, tadi kan 6 ini kan B6. Ketika saya tarik ke bawah menjadi B7, C7. Ketika saya tarik ke atas, dia menjadi B5 ya. B5 saya tarik atas lagi menjadi B4. Ketika saya ketarik ke samping kiri ya, menjadi A6. Ketika saya tarik ke kanan menjadi C6 ya. Nah, seperti ini. Jadi ini yang dinamakan relatif karena ketika kita copy rumusnya dia itu ikut bergerak ya. Ikut bergerak sesuai dengan selnya berapa ini dia bergerak ya. Berapa banyak dia bergerak ke atas, berapa banyak dia bergerak ke bawah dan ke samping ya. Itu yang dinamakan dengan sel relatif. Nah, kembali lagi ini kita totalkan ya, total sama jumlah itu sama saja. Ya, ini kalau total kita artinya sama rumusnya ya. Kita pakai sum, kemudian kita blok yang ingin kita total atau kita jumlahkan. Tutup kurung, enter ya. Setelah tutup kurung, enter. Di copy ke samping, ini total untuk rata-ratanya segini ya. Rata-rata tadi average ya. Nah, sudah bisa dipahami ya teman-teman. Itu yang dinamakan dengan sel relatif. Ya, ketika di copy atau kita tarik ke bawah, dia barisnya bergerak ke bawah, ke atas barisnya bergerak ke atas, ke samping kolomnya bergerak juga ya. Jadi seperti itu. Berikutnya ini ada pembahasan tentang sel absolut. Nah, agak dibuat agak gede ya. Nah, kalau tadi sel tadi bisa bergerak ke bawah, ke samping, ke kanan, ke kiri ya. Nah, ya, kalau sel absolut, full absolut itu dia dikunci. Dikunci bagaimana? Dia ketika ditarik rumusnya itu tidak akan bergerak. Ya, ini langsung saja saya contohkan ya. Nah, ini saya contohkan ya. Uh, ini sudah lama ya. Kursnya diganti sekarang sudah berapa ya? 16.000 mungkin ya. Oh, sebentar ya, 6 log 16.000. Nah, misalnya gitu ya. Jika nilai kurs 1 US dollar adalah 16.000, maka nilai 10 dolar berapa rupiah? Jadinya berapa rupiah begitu ya. Ini 16.000 rupiah ya. 16.000 rupiah ya. Nah, kalau 10 dolar berapa? Nah, maka tinggal ngalikan kan. 10 dolar berarti kalau ini 1 dolar itu 16.000, kalau 10 dolar berarti kan 10 kali 16. Nah, kita rumuskan ya sama dengan 10 kali itu menggunakan bintang ya. 16 ya. Kita klik sini, bukan angkanya yang kita ketikkan ya. 16.000 ya. Kemudian kita enter. Nah, ini sementara begini. Saya ingin menjelaskan bedanya relatif sama absolut. Ini kan masih relatif ya, teman-teman ya. A16 ini
kali C13 ya ini ya. Kalau kita tarik ke bawah nanti hasilnya tidak sesuai karena yang 10 tadi bergerak ke bawah, yang 16.000 ini bergerak ke bawah, ini selnya padahal tidak ada isinya. Makanya yang 16.000 ini harus kita kunci ya. Harus kita kunci atau kita absolutkan. Caranya bagaimana? Kita ulangi ya, ngetik rumusnya. Ada beberapa cara ya, sama dengan ya berapa dolarnya ini diklik kemudian kali kursnya ya 16.000. Nah, setelah ngeklik alamat yang mau kita absolutkan, itu silahkan ditekan F4. Maka muncul dolar yang ada di depan kolom, di depan huruf, dan di depan angka ini, baris ya. Nah, ini namanya full absolute ya. Sel absolut seperti ini, artinya dia tidak bergerak ke atas, ke samping, ke kanan, kiri, ya, ke bawah. Dia tidak, kalau sudah dikunci seperti ini, tidak akan bergerak. Ya, kita enter. Nah, kalau sudah begini, kita tarik bisa ya. Artinya apa? Ketika kita tarik ke bawah, A16 ini, 10 ini, dia bergerak ke bawah ini ya, bergerak ke bawah lagi, bergerak ke bawah lagi ini ya. A16 menjadi A17, 18, 19, 20. Tapi rumus yang ini C13 ini karena sudah kita absolutkan, dia tidak bergerak ke bawah. Kita copy sampai bawah pun tetap dia berada di sini karena sudah kita absolutkan. Nah, seperti itu fungsinya sel absolut ya. Nah, itu sel absolut ya. Jadi saya simulasikan lagi. Kalau tadi kita sudah simulasikan relatif ya, sel relatif di sini ya. Nah, kita simulasikan lagi sel relatif ya di sini. Kalau ini saya ketik sama dengan 6 di sini ya, sama dengan B6 ya. Kita enter. Kalau ini selnya relatif, kita tarik ke bawah ini juga bergerak ke bawah, kita tarik ke atas juga bergerak ke atas, kita tarik ke samping bergeraknya ke samping, kita tarik ke kanan juga bergeraknya ke kanan. Ya. Tapi kalau ini saya absolutkan, ya, B6 ini saya absolutkan, nah seperti ini, ditekan F4, muncul dolarnya, dia ditarik ke bawah, tetap dia berada di sana ya. B6 tetap B6. Ditarik ke atas tetap B6. Ditarik ke kiri tetap B6. Ditarik ke kanan juga tetap B6. Nah, itulah yang disebut dengan sel absolut. Paham ya? Berikutnya, nah ini agak beda ya. Nanti kita simulasikan lagi. Nah, berikutnya ini agak beda. Alamat sel semi absolut, kalau absolut full itu kolom dan barisnya terkunci, di depan huruf dan di depan angka ada dolarnya. Kalau semi itu berarti salah satunya saja ya. Nilai adalah semi absolut terhadap kolom. Faktor pengali adalah semi absolut terhadap baris. Nah ini keterangannya ya. Jadi nilai ini semi absolut terhadap kolom, artinya kolomnya itu tidak boleh bergerak, tapi barisnya boleh bergerak. Kalau yang ini kolomnya boleh bergerak, barisnya tidak boleh bergerak. Bagaimana maksudnya? Ya kita kalikan misalnya. Ini kan hasilnya ya. Di sini ini ya. Di sini ini 10 kali 1 ya, 10 kali 1 ya. Atau coba kita langsung ke latihan ini ya. Ini sudah saya modif ya. Nah, langsung saja, berarti langsung saja ke sebelah sini ya. Langsung sebelah sini ya. Ini tadi sudah kita apa namanya? Kita praktekkan tadi ya. Jumlah tadi menggunakan sum ya. Nah, ini kalau sum tadi ya. Nah, ini kita praktekkan ya. Kita aplikasikan ya. Oh, ini masih kita perlu prakteknya ya. Jadi ini kita kerjakan dulu sebentar ya. Nah, ini 10 kali 1 ya, 10 kali 1 itu tinggal dikalikan 10 ini
Ini nanti 10 ini kan ketika kita tarik ke bawah, 10 ini tidak boleh barisnya bergerak ke bawah. Ya, ketika kita tarik ke samping, 10 ini ketika kita tarik ke bawah, dia boleh bergerak ke bawah. Tapi ketika kita tarik ke samping, 10 ini harus tetap di sini. Artinya apa? Ke bawah itu kan baris, ya, angka yang diabsolutkan. Kita ketik dolar di depan angka. Nah, ya, seperti itu ya. Kali 1. Nah, 1 ini ketika rumusnya kita tarik ke samping, maka 1 ini harus jadi 2 di sini, harus jadi C28 ya. B27 ini harus jadi C28 ya. Berarti oh sorry ini tadi kebalik ya. Jadi kolomnya ini yang dikunci ya, yang dikunci. Kemudian yang ini barisnya yang dikunci ya. Kita ini ya 10 kali 2 jadinya 20. Nah, ini rumusnya diperhatikan teman-teman ya. Jadi maksudnya kalau ada dolar di depan huruf, maka kolomnya yang dikunci. Ketika kita tarik ke samping, kolomnya tidak bergerak. Kalau angkanya yang dikasih dolar, maka barisnya yang dikunci. Ketika kita tarik ke bawah, nah, angkanya tidak bergerak. Seperti itu tuh ya. Jadi ini rumus yang kita ketik 1 di sini, rumus ini bisa kita tarik ke samping dan ke bawah ya. Sudah betul hasil pengaliannya 20 kali 360 ya. Jadi seperti itu aplikasinya. Nah, ini kalau kita pakai untuk pengolahan nilai ya, teman-teman. Misalnya ini ada ada daftar nilai ya. Ada bobotnya ini 30%, 30%, 40% ya. Kita jumlahkan ya. Ada bobotnya sama dengan kalau ini kita tidak pakai sum ya, teman-teman ya. Karena kita perlu menjumlahkan masing-masing bobotnya ya. Sama dengan 10 kali bobotnya ya. Bobotnya 30%. Jangan lupa teman-teman, 10 ini boleh bergerak ke bawah ya. Ini nanti kan kita copy rumusnya. Nilainya ini memang harus bergerak ke bawah ya. Ketika kita copy ke bawah, kalau 30%-nya ini harus tetap berada di sini, artinya harus kita absolutkan ya. Jadi bisa dipahami ya, kita absolutkan agar dia tidak bergerak ke bawah ketika di copy. Jangan lupa ditutup kurung dulu ya. Jadi oh sorry ini dikalikan bukan ditambahkan ya, dikalikan. Kemudian baru ditambah nilai UTS, buka kurung lagi jangan lupa ya. D7 ini boleh bergerak, ditambahkan ya 30% ini tidak boleh bergerak, dia tetap harus di sana. Maka kita kunci ditekan F4 biar muncul dolar di situ. Tutup kurung. Ini keliru lagi saya rumusnya, harusnya dikali. Nah, sorry ya. Jadi C7 kali bobotnya ditambah D7 nilai UTS kali bobotnya ditambah nilai UAS ya, nilai UAS ini ketutup ini ya. Jadi kita ketik saja buka kurung dulu ya, E7 kali ya kali bobotnya ya. Bobotnya jangan lupa diabsolutkan agar ketika kita tarik ke bawah dia tetap berada di sana. Nah, ini sudah ya jumlahnya. Oh, oh sorry ini jumlah ya teman-teman ini nilai akhirnya harusnya ya. Rumus ini kita pakai di nilai akhir, kita copy saja ya. Atau kita hapus saja dulu ya. Kalau jumlah pakai jumlah saja, sama dengan sum. Sorry, lupa ya. Jadi kita jumlahkan saja pakai sum. Nah, begitu. Tadi sudah kita pelajari ya sum ya. Kemudian rata-rata tadi pakai apa? Average buka kurung, kita blok. Nah, tutup kurung, enter. Nah, ini sudah kita tarik ke bawah ya. Sorry, ini tadi sudah ada keterangannya. Ya, jadi ini sum ya, sum. Yang ini average ya, rata-ratanya. Nah, nilai akhirnya baru kita pakai rumus tadi ya. Saya ulangi lagi ya, sekalian biar semakin hafal. Nilai akhirnya nilai tugas kali bobotnya 30% ditambah nilai UTS kali bobotnya 30%, nilai UAS kali bobotnya 40%.
Ya, ketika kita tarik ini harus betul ya. Artinya apa? Ya, sekali lagi nilainya boleh bergerak ke bawah, bobotnya harus tetap di sini ya. Misal pertama nggak diketik aja 30% misal. Nah, nanti misalnya teman-teman ketik, nanti kalau ganti itu ganti semuanya di sini. Misalnya tidak diketik, nanti mau ganti bobotnya itu tinggal diganti bobotnya yang di sini nih ya. Kita mulai ya. Buka kurung sama dengan buka kurung dulu. Ya, nilai kali bobotnya, nilai tugas kali bobotnya diabsolutkan ya, biar dia tidak bergerak. Ditambah, jangan lupa tutup kurung ya. Ditambah buka kurung nilai UTS kali bobotnya 30%, tutup kurung, diabsolutkan dulu ya, tutup kurung, ditambah ya, buka kurung nilai UAS ya, kali bobotnya diabsolutkan karena bobotnya tidak boleh bergerak ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, sudah ya. Jadi ketika kita tarik ke bawah, coba ya, kita tarik satu kali ya. C7 dilihat di sini, C7 di bawah sini ketika tarik ke bawah menjadi C8. C8 itu yang mana ini ya. Tapi bobotnya tetap berada di sana ya. Bobotnya tetap berada di sini ini. C6-nya tetap di C6. D6 juga tetap di D6 ya. Seperti itu. Kita tarik ke bawah misalnya ya. Paling bawah juga begitu. Nilainya berada di sini, bobotnya tetap berada di sini karena sudah diabsolutkan. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Berikutnya, nah ini praktek lagi. Sekarang ini ada kelas, jumlah siswa, kemudian di sini harga untuk buku bahasa Inggris 10.000, murah sekali ya. IPA segini. Jadi kita tinggal kalikan saja. Ini kali ini kan begitu tadi pakai semi absolut tadi ya, teman-teman ya. Nah, semi absolut. Jadi kan alamat yang 30 ini dia tidak boleh bergerak ke samping, tapi dia boleh bergerak ke bawah ketika di copy. Kalau yang ini dia boleh bergerak ke samping tapi tidak boleh bergerak ke bawah ya. Seperti itu ya. Jadi sama dengan jumlah siswa yang ini boleh bergerak ke bawah. Kalau boleh bergerak ke bawah itu angkanya dibiarkan, tidak boleh bergerak ke samping, kolomnya yang dikunci pakai dolar. Nah, gitu ya. Kolomnya yang dikunci pakai dolar. Kali ya. Ini 10.000 ya. Ini selain diketik bisa juga ditekan F4 beberapa kali ya, teman-teman ya. Kalau 10.000 ini dia boleh bergerak ke samping tapi tidak boleh bergerak ke bawah. Tidak boleh bergerak ke samping, boleh bergerak ke samping itu berarti kolomnya tidak dikunci. Tidak boleh bergerak ke bawah berarti barisnya dikunci ya. Barisnya dikunci itu angka ini depannya dikasih dolar ya. Maka sudah seperti itu 300.000 kita tarik ke bawah pun betul ini ya. Kita copy ke samping sini. Ini juga betul. Kita copy ke samping ini juga betul ya. Karena sudah dikunci sesuai dengan kebutuhannya ya. Kemudian potongan. Potongan ini kita pakai absolut ya. Sama dengan totalnya berapa kali. Ini tidak apa-apa, boleh bergerak ke bawah ke samping. Ya, yang ini yang tidak boleh bergerak ke bawah ke samping. Diskonnya 10%. Kita absolutkan diskonnya ya. Nah, sudah begitu kita copy ke bawah, kita copy ke samping juga. Nah, sudah ya. Sampai sini pun, ya ini C10 diskon ini tetap berada di C30 ini ya, C30 sorry ya. Nah, ini sudah karena sudah diabsolutkan. Nah, begitu ya teman-teman. Kalau masih bingung, praktek lagi, coba lagi ya, begitu ya. Nah, sudah ya. Ini tidak usah dipraktekkan ini ya, sudah sama seperti yang tadi ya. Bobot nilai kayak yang tadi ya. Jadi paham ya? Silahkan ini dipraktekkan ya teman-teman, silahkan dipraktekkan. Nanti saya kasihlah formnya, atau teman-teman mau coba bikin tabel sendiri silahkan ya. Jadi seperti itu untuk materi sel relatif dan sel absolut.
Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui kolom komentar atau lewat grup WA ya. Sekian, jangan lupa tugasnya teman-teman adalah seperti saya seperti ini ya, merekam praktek mulai dari typer sak, entah lesson berapa, yang penting 2 lesson, lesson 1 dan 2 atau lesson 2 dan 3 atau lesson 3 dan 4 dan seterusnya ya. 2 lesson, setelah 2 lesson praktekkan yang ini ya, praktek yang ini sampai selesai ya. Syukur-syukur sambil kayak ngasih apa namanya, narasi kayak saya begini, ini begini teman-teman, ini kali ini dan seterusnya. Sekalian biar sambil semakin paham ya. Baik, saya kira cukup untuk kali ini. Silahkan segera dipraktekkan karena waktunya kalian kan mepet ya. Jadi nanti biar tidak numpuk-numpuk tugasnya ya. Terima kasih, semoga barokah manfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.